Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Pemirsa, pertengahan Desember nanti 9,1 juta masyarakat Indonesia secara bertahap akan melakukan vaksin. Bagaimana kesiapan vaksinasi COVID-19 ini? Simak perbincangan kami dengan pakar epidemiologi Dr. Masdalina Ginting dan relawan medis Dr. Tirta Mandirahudi yang telah kami rekam sebelumnya. Pemerintah menyiapkan 30 juta vaksin untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di penghujung tahun ini. 3 kandidat vaksin yang didatangkan yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Nantinya 9,1 juta masyarakat di Indonesia akan divaksin, namun banyak yang mempertanyakan vaksinasi di pertengahan bulan Desember karena uji klinis yang baru rampung pada Mei 2021. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan narasumber, yaitu Dr. Masdalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan Dr. Tirta, yang merupakan relawan medis. Selamat siang, Bapak dan Ibu, Dr. Masdalina dan Dr. Tirta. Selamat siang, Mbak. Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Dr. Masdalina terlebih dahulu. Terkait dengan uji klinis ketiga vaksin yang sudah dibeli oleh Indonesia, Sinovac, CanSino, dan Sinopharm, bagaimana prosesnya, Dok, sampai dengan saat ini? Sampai saat ini memang uji klinik tahap 3 masih terus berlanjut di Bandung ya, di Universitas Pajajaran bersama dengan Bio Farma. Tapi untuk vaksin-vaksin yang lain juga sebenarnya melakukan uji klinik tahap 3, tapi yang banyak disorot oleh media Sinovac yang di Bandung. Jadi sampai saat ini sebenarnya ratusan jenis vaksin mulai dan terus bertambah jumlahnya, mulai diuji cobakan mulai dari preklinik sampai dengan tahap 3. Tahap 3 ini kalau tidak salah, kalau tahap preklinik itu sudah di atas 230 jenis vaksin, yang sudah sampai di tahap 3 ini ada 11 vaksin, dan 6 diantaranya sebenarnya di tengah-tengah uji klinis tahap 3 ini sudah bisa dilakukan analisis sebenarnya. Nah, ada 6 yang kemudian disebutnya sebagai vaksin approved for safety or limited use, jadi digunakan untuk terbatas, populasi terbatas. Itu yang kemudian di setiap negara harus memberikan emergency use authority untuk penggunaan vaksin tersebut. Nah, untuk Indonesia sendiri yang memiliki kewenangan untuk memberikan emergency use authority tentu Badan POM. Dan di Badan POM sendiri juga ada banyak komisi atau komite ahli yang terus mengawal perkembangan uji klinik vaksin tersebut. Saya yakin Indonesia tidak berdiri sendiri. Di internasional juga ada WHO juga ikut mengawasi perkembangan riset vaksin COVID-19 di dunia, dan semua negara sebenarnya sedang menunggu dan membuat banyak analisis, dan suatu saat akan membuat keputusan apakah Indonesia akan mengeluarkan emergency use authorization. Sampai saat ini saya kira belum ada emergency use authorization dari Badan POM Republik Indonesia. Dokter, apa bisa tidak dijabarkan atau diceritakan analisisnya dari ke-6 vaksin tersebut? Apakah itu termasuk juga yang Indonesia sudah membelinya? Dan bagaimana kira-kira keefektivitasannya tuh untuk digunakan? Saya belum begitu jelas tentang membeli, apakah sudah membeli atau tidak. Tapi sudah ada perpres Presiden tentang proses pengadaan ya. Tetapi tentang dibeli atau tidaknya saya belum yakin, karena saya yakin itu baru akan dibeli, atau mungkin proses untuk pengadaannya sudah mulai ada. Tetapi apakah dibeli atau tidak tentu harus menunggu
emergency use authorization dari Badan POM Republik Indonesia. Jadi hanya saja pesan kita adalah Badan POM mohon untuk hati-hati di dalam membuat keputusan tentang emergency use authorization. Sampai saat ini ya ada klaim-klaim dari berbagai pihak seperti Rusia di Sputnik 5 itu mengatakan sudah melakukan vaksinasi, Cina juga melakukan vaksinasi pada 30.000 orang, tapi 30.000 dibanding miliaran penduduk Cina tentu tidak seberapa, kecil sekali proporsinya. Jadi yang massal, yang diberikan secara massal pada limited population saya yakin belum ada. Jadi tentang pengadaannya sendiri, pembeliannya sendiri, saya yakin pemerintah akan menunggu hasil atau keputusan dari Badan POM untuk memutuskan apakah ini aman untuk dilakukan atau diberikan autorisasi atau emergency use authorization. Walaupun kita juga memasukkan ide kepada Badan POM, bukan ide sebenarnya, masukan apakah memang kondisi kita ini saat ini sudah emergency begitu ya. Jadi definisi emergensinya yang harus kita pastikan. Harus lebih diperjelas definisi emergency itu apa ya. Sekarang kita beralih ke Dokter Tirta. Oke. Dokter, saya mau bertanya nih, sebagai relawan medis, apakah pernah mendengar keluhan relawan vaksin yang sudah divaksinasi tentang gejala-gejala yang dialaminya? Pernah nggak sih, Dok? Tahu saya sih relawan vaksin itu kalau ada keluhan pun itu langsung mengadunya ke teman-teman medis dan di daerah Jawa Barat yang sudah ada satgasnya. Jadi itu adalah prerogatif dan urusan dari relawan vaksin yang diurus oleh Bio Farma, ID Jabar dan UNPAD. Jadi sejauh ini tidak ada yang pernah DM saya kayak seperti itu. Tapi sejauh ini kalau menurut dari tanggapan dokter sendiri kan sempat mengkritisi terkait dengan proses uji vaksin di Indonesia. Menurut dokter sendiri idealnya itu seperti apa sih, Dok? Faktanya Indonesia itu kan ada banyak vaksin nih yang beredar di media. Seperti Astra itu perubahan obat dari Inggris dan itu bekerja sama kalau nggak salah dengan Covax. Terus ada Sinopharm, CanSino dan Sinovac. Faktanya semua vaksin ini belum ada yang dirilis di jurnal uji tahap ketiga. Jadi harapannya, ayo jangan buru-buru. Sebelum vaksin ini jadi, ada baiknya pemerintah dan ID bersama-sama kita mengedukasi masyarakat apa itu vaksin, apa itu COVID, bahwa vaksin itu bukan obat, vaksin is not a cure, but vaksin itu adalah sebuah zat atau ibaratnya untuk membuat tentara antibodi kita lebih kuat. Sampai vaksin belum ditemukan dan belum disebarkan, ada baiknya kita tetap menerapkan iman dan aman, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak kalau bisa. Tapi kemarin kacau ya gara-gara wisata dan demo. Terus memakan makanan bergizi, olahraga teratur, dan bernarasi positif. Kami mendukung penuh pemerintah asal aman dan tidak buru-buru, karena cepat itu bukan jawaban. Jawaban dari COVID adalah soal konsistensi. Jerman aja di lockdown lagi, Inggris juga. Jangan sampai Indonesia seperti itu. Terkait Sinovac nih dokter, masih ke Dokter Tirta. Sebelumnya Brazil menolak vaksin Sinovac. Mungkin ada pertimbangan, Indonesia masih terus lanjut. Ada tanggapan ya, Dok? Jadi, Presiden Brazil itu menolak Sinovac dikarenakan Menteri Kesehatannya tidak bisa memastikan kapan uji ketiganya itu selesai. Dan itu terkait bisnis, terkait DP, down payment. Jadi, jangan disamakan daerah atau negara. Soal Sinovac, CanSino di Indonesia, itu yang bisa menjawab adalah Kementerian Kesehatan dan BPOM. Pembeliannya gimana? Uji aplikasinya gimana? Prosedurnya gimana? Karena Perpres yang nomor 20 2020 untuk pemberian vaksin sudah dirilis. Jadi ada baiknya, yang paling penting adalah dua hal. Jangan buru-buru, kedua edukasi ke warga mengenai pentingnya vaksin. Dan jangan hanya media sosial doang. Gunakanlah posyandu dan kader kesehatan mengenai apa itu vaksin dan apa itu imunisasi. Kan kita sebenarnya sudah ada program imunisasi KIPI. Jadi jangan sampai program-program ini malah jadi gerakan tolak vaksin. Sesuatu bagus kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, ujung-ujungnya kan zong. Jadi saran buat pemerintah, sebelum vaksin diberikan, ada baiknya kita mengkomunikasikan secara baik kepada seluruh masyarakat dari berbagai elemen.
Oke, jadi intinya yang terpenting jangan buru-buru dan edukasi kepada masyarakat karena dikhawatirkan akan menjadi gelombang penolakan jika tidak teredukasi dengan benar. Oke, kita masih akan membahas lebih lanjut terkait dengan penantian vaksin COVID-19, namun kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami pemirsa. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Ya, kita masih membahas terkait dengan menanti vaksin COVID-19 bersama dengan Dr. Masdalina Pane dan juga Dr. Tirta, relawan medis. Dan saat ini saya akan mempertanyakan terkait dengan fokus relawan vaksin. Pertama kepada Dr. Masdalina Pane. Dokter, garda terdepan seperti petugas kesehatan bersentuhan dengan pasien COVID akan divaksin pada bulan Desember mendatang. Apakah kira-kira ini aman, dokter? Ya, kita belum bisa mengatakan ini aman atau tidak. Emergency use authorization-nya juga belum ada ya. Ya, benar. Dan kita semua sepakat bahwa kita akan hati-hati, harus hati-hati di dalam memutuskan untuk emergency use authorization. Jadi kita tunggu keputusan yang terbaik dari Badan POM, tentu dengan komite ahlinya tentang vaksin apa yang bisa memenuhi standar untuk emergency use authorization. Dan perlu diketahui bahwa vaksin sebenarnya bukanlah upaya untuk mengendalikan pandemi sebenarnya. Jadi komunikasi risiko yang harus diberikan oleh pemerintah itu menurut pandangan kami harus diluruskan bahwa vaksin itu memang memberikan perlindungan kepada yang diberikan vaksin. Kalau nanti prioritasnya adalah petugas kesehatan, tetapi protokol-protokol kesehatan yang ada itu tetap harus dijalankan. Nah, itu yang untuk melakukan pengendalian terhadap pandemi itu salah satunya adalah protokol kesehatan. Kita juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan epidemiologi untuk mencoba mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Memang ini sudah terlalu lama, 8 bulan menurut pandangan kami cukup lama, dan wilayah-wilayah di sekitar kita di Asia Tenggara itu hampir semuanya sudah mampu mengendalikan, sehingga mereka tidak terlalu banyak mungkin membicarakan tentang vaksin. Vaksin itu penting dan secara histori memang bisa memberikan perlindungan terhadap beberapa penyakit infeksi yang khusus ya, tetapi riset-riset vaksin itu membutuhkan waktu yang panjang. Untuk bisa establish, ada vaksin yang sampai 10-20 tahun terus mengembangkan risetnya sampai kemudian approve dan terbukti bisa memberikan perlindungan terhadap, kalau kita sekarang imunisasi dasar kita pada bayi ya. Nah, tetapi untuk kondisi emergency use authorization, kalau menurut untuk kondisi emergency menurut pandangan kami tentu tidak diberikan program vaksinasi ini secara massal kepada seluruh penduduk. Jadi memang kepada populasi yang memang harus dilindungi karena risikonya lebih tinggi dibandingkan populasi yang lain. Skemanya saya yakin pemerintah sudah membuat itu, seperti siapa yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah petugas kesehatan, kemudian juga mereka yang berada di garda terdepan dalam pelayanan masyarakat,
seluruh pelayanan umum ya, tidak cukup, tidak cuma kesehatan saja. Lalu TNI, Polri, ASN yang banyak melakukan pelayanan terhadap masyarakat juga kepada mereka yang memiliki mobilitas yang tinggi. Relawan juga termasuk yang relawan kesehatan ya, yang juga berada di depan untuk bersama-sama mengendalikan pandemi ini. Saya sedikit tertarik, Dok. Tadi dokter menyebutkan tidak seluruh penduduk yang divaksinasi, itu kenapa? Tidak mesti seluruh penduduk, hanya kelompok prioritas saja seperti garda terdepan petugas kesehatan dan ASN dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat di Permenkes tentang imunisasi, sebenarnya untuk menjadi vaksin program, artinya vaksin program itu diberikan kepada kelompok tertentu atau kayak seperti kemarin ya, di 2017 itu ada juga satu vaksin yang diberikan cukup massal seperti namanya program tersebut ORI ya. ORI itu adalah Outbreak Response Immunization, difteri untuk difteri. Itu di 18 provinsi kalau menurut saya dan 130-an mungkin kabupaten kota. Dan kita punya pengalaman untuk itu. Nah, jadi mengapa untuk vaksin COVID-19 ini tidak diberikan kepada seluruh penduduk? Karena pada uji klinis tahap 3 ini sampel yang digunakan memang kelompok umurnya terbatas, 15 sampai dengan 59 tahun, sehingga vaksin ini belum bisa diketahui efikasi dan efektivitasnya pada kelompok di luar kelompok uji coba tersebut. Jadi pada usia yang lebih tua, yang anak-anak atau kurang dari 15 tahun itu belum diuji cobakan untuk itu. Walaupun ada beberapa yang mengklaim aman untuk usia. Nah, tetapi saat ini yang dilakukan untuk uji coba tahap 3 ini pada kelompok usia produktif itu ya. Berarti tidak seluruh itu karena pada proses tahap uji klinisnya itu kepada kelompok yang produktif ya diujikannya. Ya. Oke. Sekarang saya beralih ke Dr. Tirta. Terkait dengan pemetaan uji klinis penting untuk mengetahui kesiapan rumah sakit, tenaga medis dan ketersediaan vaksin. Apakah cukup nih persiapan itu untuk vaksinasi di pekan pertengahan Desember nanti? Jadi komunikasi saya setuju banget dengan Dr. Mas Dalina, harus diperbaiki bahwa vaksin itu bukan obat. Vaksin juga bahayanya apa, manfaatnya apa, harus di-share. Jadi orang tidak mispersepsi, disinformasi karena terlalu banyak informasi yang tersebar. Sekarang yang konfirmasi vaksin siapa? Menteri BUMN. Kadang Kemenkes, kadang Bepom. Harusnya satu pintu, yang ngomong siapa ditunjuk. Itulah yang bertanggung jawab soal edukasi vaksin. Jadi sebenarnya prosesnya ini rakyat langsung diedukasikan melalui proses komunikasi yang bagus. Jika proses komunikasi ini bagus, maka rakyat akan mengerti, lalu bisa meminimalisir perdebatan dan sesuatu yang nggak bermanfaat. Perdebatan nggak bermanfaat itu bagi orang musuh ditinggalkan saja. Jadi sehingga setelah itu bisa bermanfaat buat umat, karena vaksin ini tidak bisa diberikan dalam waktu yang cepat. Harus sustain, bertahun-tahun. Kita ada 270 juta orang. Minimal sebuah negara dikatakan aman dari pandemi, itu statusnya adalah jika semua warganya, 75% dari warga total menerima vaksin 2 kali. Jadi otomatis ada berapa banyak dosis yang dibutuhkan? 350 juta dosis. Dan itu tidak bisa diberikan dalam waktu 1 bulan. Jadi yang penting sekarang edukasinya. Yang penting bahwa vaksin kita sekarang adalah iman aman. Maskeran, cuci tangan, jaga jarak kalau bisa, makan makanan bergizi, narasi positif, rajin olahraga, dan ingat, sayangnya orang tua di rumah, jangan bahayakan orang tua di rumah dengan kita keluar tanpa patuh dengan protokol. That's it. Sempat ada wacana warga Bogor, Depok, Bekasi akan divaksin karena disebut termasuk dalam epicentrum. Pemetaan seperti itu menurut dokter sudah tepat atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya daerah itu kan yang tahu ahli epidemiologi. Alangkah lebih baik ditanyakan kepada Dr. Mas Dalina ya. Kenapa kok yang dikasih ke Jawa Barat yaitu Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Kalau saya yang diberikan adalah 10 daerah red zone paling tinggi. That's it. Mau itu Depok, mau itu Jakarta, mau itu Jogja, mau Bali, terserah. Yang penting adalah 10 daerah red zone tertinggi. Karena daerah red zone dan adalah warga rentan. Jadi warga-warga rentan dan orang-orang yang rentan banget beresiko terinfeksi itu adalah yang divaksin pertama kali. Termasuk saya, nakes, dan relawan. Oke, intinya adalah
Menurut dokter 10 red zone tertinggi yang harus dijadikan prioritas ya. Oke. Kita akan kembali membahas terkait dengan menanti vaksin, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Ya, kami masih bersama dengan Dr. Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan juga Dr. Tirta, relawan medis. Ya, saat ini kita akan fokus bertanya terkait dengan yang tadi sudah disebut-sebut beberapa kali, Emergency Use Authorization. Pertanyaan saya kepada kedua narsum, pemerintah kan menggunakan persetujuan darurat ya. Apakah memang kondisi di Indonesia memang perlu dikeluarkannya persetujuan darurat ini? Dokter Mas Dalina bisa terlebih dahulu menanggapi. Ya, kalau kita lihat ada narasi yang kontradiktif sebenarnya ya, ketika Bapak Presiden mengatakan bahwa kondisi COVID di Indonesia terkendali begitu ya, artinya yang dikedepankan adalah jumlah kasus itu rendah, walaupun itu menurut kita sedikit bias karena testing kita juga rendah. Kemudian kesembuhan kita tinggi, walaupun WHO juga tidak menjadikan kesembuhan menjadi indikator. Tetapi yang terutama adalah di beberapa wilayah angka kematian kita masih cukup tinggi, seperti di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, Bengkulu itu tinggi. Dan di awal-awal angka kematian petugas kita memang cukup banyak dan cukup tinggi ya, angkanya cukup tinggi kalau dibandingkan negara-negara lain. Tapi saya lihat dalam 2 bulan terakhir ini mulai turun, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua terkait dengan penggunaan APD, alat pelindung diri untuk mereka-mereka yang bertugas melayani masyarakat. Jadi saat ini teman-teman mulai sangat concern dengan perlindungan diri. Juga dalam 8 bulan ini kita semua menjadi berpengalaman bahwa sebenarnya COVID ini memang angka kematiannya rendah, tetapi sebenarnya kalau jumlah kasus kita banyak, jumlah kematiannya juga menjadi banyak sebenarnya. Nah, jadi kalau bicara tentang emergency use authorization, nah ini yang harus ada itu konsistensi. Kalau kita memang kondisinya emergency, ya emergency gitu, bukan kemudian narasi yang dikeluarkan adalah kita terkendali. Ya. Kalau terkendali kan tidak, ya, kita tidak emergency kalau begitu. Jadi, melihat kondisi di lapangan seperti ini. Bagaimana dok melihat tren kasus positif, terus positif rate-nya, adanya zona merah, dan melihat juga angka kesembuhan dan angka kematian, apakah memang perlu? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari awal nih ya, zonasi itu saya tidak terlalu setuju dengan merah, kuning, hijau. Itu sebenarnya tidak ada guideline-nya juga tentang itu. Dan itu sering terjadi pertentangan antara pusat dengan teman-teman di kabupaten kota tentang zonasi. Dan ini jeleknya kemudian membawa pemikiran kepala daerah untuk berusaha menghijaukan wilayahnya dengan cara apapun. Nah, itu menimbulkan hal yang tidak baik menurut saya, sehingga menimbulkan
seolah-olah atau disebut sebagai pengendalian palsu gitu ya, seolah-olah angkanya rendah, tapi sebenarnya karena kita tidak melakukan testing yang appropriate, yang sesuai dengan indikator yang ada. Nah, jadi tapi yang tidak bisa dibohongi adalah angka kematian, kematian baik karena COVID maupun probable. Jadi masih banyak PR kita sebenarnya dalam pengendalian ini, selain dari testing kita yang harus kita pastikan appropriate, kemudian kita juga harus pastikan semua suspek itu dilakukan testing, kemudian semua kasus confirm dan close kontaknya dilakukan isolasi dan karantina. Nah, di sini kita yang sedikit menurut pandangan kami kedodoran. Isolasinya oke, jadi semua yang kasus confirm itu dibawa ke berbagai pusat-pusat isolasi. Bahkan tanpa gejala pun dimasukkan ke pusat-pusat isolasi, ada hotel, ada rumah sakit darurat, dan lain-lain. Tetapi yang close contact, yang karantina, yang harusnya karantina di rumah itu tidak diperhatikan. Jadi mereka tetap saja bisa mobilisasi kemana-mana, padahal mereka sebenarnya memiliki risiko yang lebih tinggi karena pernah kontak dengan pasien yang confirm atau yang probable. Nah, ini karantina kita ini yang perlu kita benahi. Diperbaiki ya. Okay. Dan pemahamannya juga sering bolak-balik nih. Padahal itu di dalam epidemiologi itu sebenarnya semuanya mutually eksklusif. Semuanya itu harus clear definisinya dan tidak boleh abu-abu atau tumpang tindih. Jadi isolasi itu hanya untuk kasus konfirmasi. Jadi kalau yang di luar konfirmasi, close contact disebutnya karantina. Jangan diisolasi di tempat karantina, kan kita bingung juga jadinya. Apa itu isolasi di tempat karantina? Sekarang saya Jadi itu yang di-clearkan. Kita clearkan. Sekarang kita ke Dokter Tirta. Dokter, pendapat sebagai relawan sendiri setuju nggak sih adanya persetujuan darurat ini dengan kondisi COVID-19 di Indonesia? Jadi namanya EUA itu kan sudah ada standar dari WHO ya. Jadi EUA itu kan bisa dikeluarkan jika statusnya emergensi dengan syarat efikasinya minimal 50%, Mbak. Saya udah bilang di awal tadi. Uji klinis itu kan ada 5, Mbak. Jadi namanya uji 1, uji 2, uji 3, uji 4, dan uji 5. Uji ketiga disebut, uji pertama adalah uji preklinis, biasa artikel dedikasi hewan. Uji kedua itu biasa untuk uji keamanan, safety namanya, diberikan ke ratusan orang. Kalau lolos namanya ketiga, namanya uji efikasi untuk mengetahui ada perbandingan nggak dengan placebo atau obat kosong, tingkat antibodinya. Keempat namanya uji marketing, dilihat nanti kalau diberikan dalam jumlah banyak gimana impactnya. Jadi kan uji paling terakhir. Untuk yang Desember ini kan emergency use authorization ini, Dok, berarti kan tidak bisa untuk masyarakat luas kan? Ya. Enggak, EUA itu selalu diberikan hanya untuk nakes, relawan, dan relawan medis. Untuk kalau warga harus menunggu uji klinis benar-benar selesai ya, Dok ya? Iya dong, iya. Untuk warga nggak boleh yang nggak pasti. Intinya untuk warga sekarang vaksinnya imun, dan aman. Jangan kita memberikan keamanan palsu. Kasihan nanti warganya, ribut nanti. Oke, terima kasih dokter. Kita masih akan membahas terkait dengan menanti vaksin COVID-19, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Ya, kami masih terhubung bersama dengan Dr. Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan Dr. Tirta, Relawan Medis COVID-19.
Yang saat ini akan saya tanyakan adalah Indonesia juga telah meneliti vaksin, yaitu vaksin merah putih yang dikembangkan lembaga biomolekuler Eijkman yang diprediksi akan selesai di pertengahan 2021. Boleh diceritakan bagaimana perkembangan dari vaksin merah putih ini, Dr. Tirta, terlebih dahulu mungkin? Jadi kalau vaksin merah putih itu adalah vaksin yang diprogramkan oleh Profesor Ahmad Subandrio, itu adalah guru saya, hebat banget itu, yang dikembangkan oleh Eijkman Lab. Eijkman Institute itu adalah sebuah institut mikrobiologi yang penemuan-penemuan itu yang bagus banget, udah ada sejak dulu. Dan vaksin merah putih ini sengaja vaksin yang dikembangkan lokal, banyak lokal, dan strain RNA virusnya itu lokal. Dan itu pengembangannya sekarang baru fase tahap 1, insya Allah kalau lancar tahap fase ketiganya itu ada di 2021 dan akan siap disebarkan di 2022. Itulah yang saya dukung. Saya lebih senang mendukung vaksin merah putih karena kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, menghasilkan vaksin dari strain sendiri, dari strain virus lokal, diproduksi orang lokal, untuk lokal juga. Apa perbedaannya, Dok, dari vaksin yang diproduksi sendiri sama yang kita beli dari luar itu apa perbedaannya? Strainnya beda. Strain. Jadi dalam vaksin itu, dalam virus itu kan beda-beda. Jadi virus itu kan komposisinya ada RNA, ada amplop, namanya envelope. Nah itu kan beda-beda. Jadi kalau di Indonesia ya harusnya untuk orang Indonesia juga. Nah, vaksin merah putih itu diteliti untuk virus-virus COVID yang memang di base-nya Indonesia. Jadi penelitiannya emang lama. Jadi saya mendukung banget yang Eijkman Institute ini. Ini adalah harus kita dukung bahwa emang kedepannya penelitian-penelitian itu harus disupport di Indonesia. Jangan sampai peneliti kita itu keluar negeri, karena orang Indonesia itu tidak pernah kekurangan orang pintar. Indonesia hanya kurang memberi kesempatan orang-orang pintar ini untuk berkreasi dan menyalurkan hasil penelitian. That's it. Oke, berarti dapat disimpulkan vaksin merah putih diprediksi akan lebih cocok untuk orang Indonesia. Bisa disimpulkan seperti itu, Dok? Iya, itu kesimpulan kalau ada penelitian, tetapi emang benar tuh dari lokal dan strainnya lokal dan harus kita dukung. Itu Profesor Ahmad Subandrio dari Eijkman Lab. Itu harus kita dukung, itu vaksin merah putih itu sampai 2022 itu akan menjadi prestasi. Kita bisa menghasilkan vaksin untuk diri kita sendiri, negara kita yang mandiri. Itu harus kita dukung, harus kita kawal. Oke, sekarang saya mencoba ke Dr. Mas Dalina. Dokter, apakah Anda yakin vaksin dapat menyelesaikan pandemi, tentunya dibarengi dengan menjaga dan melindungi diri seperti dengan 3M tadi? Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa sebenarnya vaksin itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu ya. Walaupun nanti ada namanya herd immunity atau imunitas kawanan, artinya kalau sudah 80% populasi kita lindungi, maka yang 1/4 lagi, 1/5 jadinya ya, 20% lagi itu bisa terlindungi dari 80% yang sudah dilakukan perlindungan. Tetapi kalau untuk pandemi sendiri memang tidak satu bagian saja yang menjadi kata kunci atau yang menjadi hal utama. Jadi semua harus berjalan bersama-sama. Upaya untuk melakukan pengendalian melalui upaya-upaya menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, itu adalah perilaku standar sebenarnya, baik ada pandemi maupun tidak pandemi, masyarakat kita harusnya melakukan itu. Hanya saja memang kultur kita memang guyup rukun gitu ya, kita ya, jadi kita memang banyak touch ya, banyak bersentuhan. Kalau di luar mungkin seperti Jepang, mereka tidak terlalu banyak bersentuhan antar orang. Tapi kalau kita memang kultur kita seperti itu. Memang susah untuk mengubah perilaku kita secara cepat. Tetapi vaksin adalah salah satu upaya untuk melakukan perlindungan kepada kelompok yang memang berisiko. Tetapi upaya-upaya pengendalian yang terstandar baik pada individu maupun komunitas itu juga tetap harus dilaksanakan sekalipun vaksin itu sudah ada atau sudah rilis. Kita terkait dengan vaksin sendiri, kita sangat mendukung kemandirian dan pandemi ini memberikan kita peluang untuk mandiri dalam
upaya mencari alternatif obat dan vaksin. Prof. Amin Subandrio itu adalah orang yang kita ketahui cukup sangat komitmen terhadap riset-riset vaksin di Indonesia. Dan saya setuju bahwa walaupun saat ini vaksin-vaksin di luar berusaha untuk akselerasi mempercepat, kita tetap saja ikuti saja prosedur dari uji klinik yang baik, CUKB namanya, cara uji klinik yang baik, kemudian kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di depannya. Oke, sekarang saya ke Dr. Tirta. Dr. Tirta, boleh terakhir diberikan saran terkait dengan proses vaksinasi di Indonesia? Mungkin ada masukan dari relawan? Kalau saran saya sih dari dokter itu sudah, jadi gini ya, saya akan cerita nih. Teman-teman dokter dan relawan itu sudah kena fase namanya burnout. Itu dalam fase psikologis, itu adalah kondisi di mana kita tuh sudah lelah secara fisik dan mental. Oke. Ya, jadi kita tuh udah cukup capek dihadapkan dengan drama yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan bagus melalui komunikasi. Saran saya buat teman-teman pemerintah, harap komunikasi soal vaksin kita tingkatkan. Ayo, kalau emang mau komunikasi baik, saya siap menjadi orang pertama yang edukasi kayak sekarang yang saya lakukan keliling belasan kota sampai ke pedesaan pun. Saya siap untuk edukasi soal vaksin. Gak usah dibayar, gak apa-apa. Saya relawan kok. Tapi yang penting jangan sampai warga tuh menilai yang salah soal vaksin. Apes-apes ditolak, yang satu malah nganggap keamanan palsu dan menganggap bahwa COVID sudah selesai. Sebenarnya yang kita lakukan adalah sekarang kita support nakes agar mereka bisa menyelesaikan yang masih dirawat di rumah sakit. Kita lindungi mereka, kita berikan mereka APD, kita berikan data yang valid kepada masyarakat. Baru kita komunikasikan yang baik mengenai vaksin. Itu aja kalau dari saya. Oke, berarti yang terpenting adalah komunikasi dan juga keamanan. Dapat disebutkan seperti itu ya dokter ya? Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Dr. Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan Dr. Tirta Mandira Hudi, relawan medis. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.